ada anu nih, Mami tahu ya, kempes. Kempes bilangin. Kempes, Mami. Iya, Jasad, Mami. Awas sampai tembok. Alhamdulillah. Awas sampai tembok. Ini kita beli. Salam, Mami. Wah, Wan, selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Cahaya Gusti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yaitu video viral meninggalnya Tuan Guru Lalu Albayani Akbar di Padamara, Lombok Timur, kemudian jenazahnya hilang. Benarkah demikian? Lalu bagaimana pandangan kita dalam mensikapinya? Untuk itu kita akan bahas secara tuntas agar kita bisa memahami fenomena tersebut tanpa menghakimi. Perlu diketahui bahwasanya kematian itu adalah hak mutlak Allah. Seseorang mati itu kehendak Allah. Memang manusia bisa saja dengan melakukan paksa bunuh diri, tetapi hak mutlak bahwa seseorang mati kapan, umurnya berapa, itulah hak Allah. Nah, karena kematian ini adalah takdir dari Allah, jadi peristiwa lenyapnya jenazah Tuan Guru Lalu Albayani Akbar ini adalah kehendak Allah. Itu yang harus difahami dengan benar. Jika kita sudah meyakini bahwa kematian Tuan Guru Lalu Bayani Akbar ini adalah takdir kehendak Allah, maka begitu juga ketika proses lenyapnya jenazah beliau itu adalah kehendak Allah. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Disinilah kita harus merenung, tafakur. Dan sebagai tanda mengapa sampai terjadi lenyapnya jenazah pada Tuan Guru Lalu Bayani Akbar, agar kita merenung, agar kita berpikir, agar kita menggali. Mengapa hal itu terjadi? Amal perbuatan apa yang telah beliau amalkan sehingga Allah memberikan keistimewaan pada Tuan Guru Albayani Akbar tersebut? Apakah ini bertentangan dengan Al-Quran? Allah sendiri menjelaskan di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tas'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu telah mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 154. Dalam ayat ini para ulama ahli syariat menjelaskan bahwasanya yang disebut mati di jalan Allah adalah mati fi sabilillah, yaitu mati dalam peperangan membela agama Allah. Itulah yang disebut dengan jihad asgor, yaitu peperangan kecil. Adapun para ulama tasawuf menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan mati di jalan Allah itu juga
orang-orang yang melakukan jihad akbar, yaitu peperangan besar. Apa itu peperangan besar? Melawan hawa nafsu. Orang-orang yang dalam perjalanan atau dalam rangka mujahadah atau laku spiritual atau suluk atau perjalanan rohani, menundukkan, mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan sifat-sifat tercela dalam dirinya, dan mengalahkan sifat-sifat hewani dalam dirinya. Mereka inilah yang disebut dengan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, mutu qabla an tamutu. Matilah kalian sebelum kalian mati. Artinya apa? Kita harus mematikan, mengalahkan, tanda petik membunuh, menundukkan, yaitu hawa nafsu, sifat-sifat tercela atau sifat-sifat hewani, sifat-sifat madhmumah yang jelek di dalam diri kita, agar kita matikan, kita kalahkan, dan kita tundukkan. Dengan begitu, orang-orang yang bisa menundukkan mujahadah, berperang melawan hawa nafsunya atau egonya, sifat-sifat hewani dalam dirinya, mereka inilah yang disebut dengan orang-orang yang sudah mencapai, yaitu derajat bisa mematikan hawa nafsunya atau tanda petik mengalahkan hawa nafsunya, menundukkan, menyembelih hawa nafsunya. Maka mereka inilah yang disebut mati di jalan Allah. Maka inilah hakikat hidup. Jadi ketika kita bisa menundukkan, mengalahkan hawa nafsu, maka itulah hakikat hidup kita. Nah, dari penjelasan hadis dan ayat tersebut, maka orang-orang yang telah mencapai, yaitu derajat mati sebelum mati, mereka inilah orang-orang yang sudah mencapai pencerahan rohani. Maka tidaklah mengherankan jika Allah memberikan kelebihan-kelebihan kepada mereka. Orang-orang yang sudah bisa mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan hawa nafsunya, sifat-sifat tercela dalam dirinya, mereka akan berproses mengalami evolusi jiwa. Dari tahapan jiwa yang paling rendah menuju tahapan yang paling tinggi. Dalam Tarekat Naksabandiyah ada 7 tahapan jiwa. Dan ketepatan sekali, Tuan Guru lalu Al-Bayani Akbar ini adalah seorang mursyid Tarekat Naksabandiyah. Maka beliau sangat ahli dan mengerti tentang proses evolusi jiwa. Adapun orang-orang yang sudah bisa, tanda petik, membunuh hawa nafsunya sendiri, menyembelih sifat-sifat hewani dalam diri sendiri, maka dalam proses evolusi jiwanya, mereka akan mendapatkan beberapa macam kematian yang berbeda-beda. Yang pertama adalah tahapan jiwa mutmainnah. Orang-orang yang sudah menuju tahapan jiwa mutmainnah, yaitu jiwa ketenangan, mereka inilah orang-orang yang bisa ketemu dengan sejati dirinya, ketemu dengan guru sejatinya, ketemu dengan roh idofi, yaitu roh yang membimbing diri kita, yang wujudnya seperti kita, bahkan lebih ganteng atau lebih cantik dan bercahaya. Orang-orang yang seperti ini sebelum meninggal dunia akan diberitahu oleh sejati dirinya atau roh idofinya. Kapan meninggalnya, bulan berapa, jam berapa, hari apa, akan diberitahu. Maka tidaklah heran banyak orang-orang yang alim, yang soleh, ulama, mengetahui tentang kapan kematiannya sendiri. Karena apa? Roh idofi atau sejati dirinya itu yang memberitahu. Jadi
orang tersebut bisa mengetahui tentang kapan kematiannya. Tahun, bulan, hari dan jamnya dengan persis, itu Allah memberikan kabar kepada mereka melalui sejati dirinya atau ruh idofi, yaitu guru sejati yang selalu membimbing manusia yang ada di dalam hatinya. Kemudian yang tahap kedua adalah orang-orang yang jiwanya mencapai derajat yaitu rodiyah dan mardiyah. Mereka inilah jiwa-jiwa manusia yang penuh dengan ridho dan keridoan, dan yang diridhoi oleh Allah karena sifat-sifat terpujinya, karena si kebaikan-kebaikan dalam hatinya sudah dominan, dan mereka kondisi hati dan kesadarannya adalah berusaha fana fillah, lebur kepada Allah, dan istiqomah leburnya sehingga fana fillah. Orang-orang yang semacam ini, maka ketika meninggalnya ada yang mengalami keunikan atau keajaiban, yaitu antara lain ketika meninggal dunia setelah semua diproses sesuai ajaran Islam, mulai dari dimandikan, disolati, dikafani, dan ketika dimakamkan, jenazah dimasukkan ke liang lahat, maka jenazah itu menjadi hilang. Bahkan ada yang berubah menjadi cahaya lalu lenyap. Orang-orang seperti ini adalah sebagai bukti tanda bahwa hidupnya dahulu telah bisa istiqomah dalam fana fillah, yaitu lebur di dalam Allah. Kemudian yang tahap berikutnya adalah jiwa kamilah. Jiwa kamilah ini adalah jiwa seorang mursyid kamil mukamil, seorang pembimbing yang bersifat kamil mukamil, sehingga bisa menyempurnakan mendidik murid-muridnya. Mursyid mukamil ini adalah para guru-guru rohani yang dalam kehidupannya mereka telah total mutlak fananya kepada Allah. Jadi leburnya kepada Allah telah mencapai baqo atau kekal, terus kontinu, tidak hanya dalam zikir saja, tetapi dalam tindak tanduk, dalam berperilaku, dalam bekerja, dalam beraktivitas. Beliau-beliau ini selalu fana fillah, yaitu lebur kepada Allah. Mereka-mereka ini ketika meninggal dunia, salah satunya juga mempunyai keunikan keajaiban, antara lain yaitu ketika meninggal dunia setelah dikuburkan, ternyata para pentakziah pulang dari kubur, yang dikubur ternyata justru duduk-duduk di rumahnya sendiri, atau lagi minum kopi dan sedang merokok. Ada juga yang beda lagi, walaupun telah dimakamkan, tetapi jenazahnya hilang lenyap, pindah di daerah lain, pindah di kota lain, pindah di provinsi lain, pindah di daerah lain. Sehingga yang dikubur ini hanyalah kosong atau kain kafan saja. Mereka hidup di tempat lain dengan nama samaran yang berbeda dan melupakan keluarganya yang ditinggal, dan mereka melanjutkan tugasnya yang diberikan oleh Allah untuk membimbing kaum atau umat yang di daerah tersebut, dan terus mereka akan berganti-ganti tempat, meninggal di tempat tersebut, kemudian setelah dimakamkan lenyap lagi, pindah di daerah lain, terus lenyap lagi, pindah lagi, sampai Allah memberikan tugasnya yang terakhir.
Itulah keunikan-keunikan orang-orang yang sudah mencapai spiritual tinggi, seperti halnya Tuan Guru lalu Al-Bayani Akbar. Beliau juga mengalami lenyapnya jenazah. Dalam agama Hindu disebut moksa. Jadi moksa itu adalah seseorang yang bisa mengalahkan sifat-sifat tercela atau hawa nafsunya. Jadi moksa itu bisa di saat hidup, dia bisa mengalahkan ego hawa nafsunya, atau setelah itu ketika meninggal dunia, jenazahnya juga ikut moksa. Jadi itulah contoh-contoh bahwasanya orang-orang yang telah mencapai pembersihan jiwa dengan laku spiritual disiplin yang khusus, maka dia akan mengalami yaitu proses keajaiban atau keunikan dalam kematiannya. Dan itulah salah satu bentuk rezeki dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang meninggal di jalan Allah, atau orang-orang yang telah mencapai pencerahan spiritual. Demikian penjelasan ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga jiwa kita semakin bercahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.